Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia tidak lebih baik dan tidak lebih kekal. Ada sebuah kisah. Kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Hakim dalam Mustadrak Sahih ala Syarti Muslim, juga Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, dengan redaksi dan terjemahan bebas. Suatu hari, seorang pemuda yatim dari kecilnya datang kepada Rasulullah SAW, mengadu kepada Rasulullah SAW untuk minta tolong kepada Rasulullah SAW. Kenapa dia? Mulai dari pagi sampai siang dia berada di kebun miliknya yang peninggalan sang ayah. Dia buat pagar. Saat ia membuat pagar, ternyata kebunnya ada kebun tetangga yang masuk sedikit ke kebun dia, kemudian ditumbuhi pohon kurma yang masih muda. Dia berpikir kalau ini bisa dimiliki olehnya, maka akan lurus ini membuat pagar. Akhirnya dia datang kepada tetangganya untuk meminta pohon kurma yang masih muda ini. Pak, bolehkah pohon kurma yang masih muda ini buat saya? Biar saya buat pagarnya ini bisa lurus. Sang tetangga ternyata mengatakan, oh tidak, nggak boleh. Kalau begitu, bolehkah saya beli? Subhanallah. Maka sang tetangga pun mengatakan, tidak. Akhirnya itulah yang diadukan kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW menanyakan, apakah tetanggamu ini ada? Ada ya Rasulullah. Undang kemari. Maka akhirnya tetangganya diundang. Dan kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada tetangganya ini, benarkah apa yang disampaikan oleh pemuda ini? Benar ya Rasulullah. Kamu nggak mau memberikan? Nggak ya Rasulullah. Kalau begitu, saya yang meminta. Berikan. Nah, Rasulullah SAW posisinya hanya menolong saja, meminta. Barangkali boleh, tidak boleh juga nggak apa-apa. Rasulullah kemudian meminta, bolehkah saya yang meminta berikan kurma yang masih muda ini kepada pemuda ini? Enggak ya Rasul, subhanallah. Rasul yang meminta masih ditolak. Akhirnya Rasulullah SAW menyatakan, ya kalau kamu tidak mau memberikan, bihalahu, juallah kepada pemuda ini pohon kurmamu yang masih muda. Ternyata sang tetangga dari anak muda ini mengatakan, la ya Rasul, masih tidak. La ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Subhanallah. Karena sudah dua kali Rasulullah SAW meminta dan ternyata masih tidak boleh, maka Rasulullah SAW menyatakan, au kama fil hadis, yakni biha lahu walaka nakhlatun fil jannah. Subhanallah. Juallah pohon kurma yang masih muda ini kepada anak muda ini, dan bagimu pohon kurma di surga. Dan dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, dhilliha tasirur raqib mi'ata am. Rindangnya pohon kurma di surga ini, seorang berjalan di bawah rindangnya pohon ini 100 tahun baru sampai ujungnya. Subhanallah. Dan ini masih ditolak. Surga di depan mata masih ditolak. Maka ada seorang pemuda yang kaya raya, namanya Abu Dahdah radhiyallahu an. Abu Dahdah ini mendengar bahwa surga di depan mata masih ditolaknya. Maka dia akhirnya angkat tangan, ya Rasulullah. Lau ishtaraitu hadhihin nakhlah summa a'tituha li hadzal syab aliya nakhlatun fil jannah. Ya Rasul, andai kata saya yang membeli kurma yang masih muda itu, lalu aku berikan kepada pemuda, lalu setelah itu apakah saya akan bisa mendapatkan pohon kurma di surga tadi ya Rasulullah? Subhanallah. Semuanya sahabat-sahabat pada melihat Abu Dahdah ini. Abu Dahdah maju dan Rasulullah mengatakan, na'am, iya, iya, pohon kurma di surga itu untukmu. Subhanallah. Akhirnya Abu Dahdah menemui sang pemilik kurma yang masih muda ini. Dia mengatakan, ya hadar rajul, wahai Pak, sungguh sayang, di depan mata surga tawaran Rasulullah SAW nakhlatun fil jannah, dan Bapak masih tolak. Bapak inginkan apa? Pak, kalau Bapak mau, Pak, kurma Bapak bolehkah saya beli? Dengan apa Anda membeli? Bapak tahu kan,
saya adalah seorang pebisnis yang sukses. Rumah saya besar. Saat ini saya tinggal di rumah yang besar. Ada lahannya yang begitu luas, sekitar 2 hektar. Ada 600 pohon kurma yang sedang berbuah. Ada sumurnya atau ada mata airnya. Kalau Bapak mau kurma Bapak yang satu ini, saya beli dengan harta saya semuanya ini. Subhanallah. Perhatikan. Abu Dahdah radhiyallahu an tidak memikirkan berapa harga kurma atau pohon kurma yang masih muda ini, tetapi ia memikirkan ini adalah ada di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada pohon di surga yang itu disediakan, tetapi yang bapak pemilik kebun tadi, pemilik kurma yang masih muda tadi tidak mau, maka Abu Dahdah merengkuhnya, meraihnya. Maka kemudian subhanallah, sang pemilik kurma yang masih muda tadi segera mengatakan, setuju saya, sepakat, deal. Subhanallah. Surga di depan mata ditolak, tapi harta kekayaan begitu cepatnya. Inilah gambaran kadang-kadang kita di zaman sekarang ini. Maka jemaah yang dirahmati Allah, apa yang terjadi kemudian? Maka kemudian Abu Dahdah radhiyallahu an setelah deal dengan pemilik kurma yang masih muda tadi yang sudah dibelinya, maka beliau menghampiri Rasul, ya Rasulullah, tamal baik, ya Rasul, jual beli saya dengan pemilik kurma yang masih muda tadi sudah selesai, sudah deal ya Rasul. Aku berikan kurma yang masih muda ini kepada pemuda. Akhirnya setelah diberikan kepada pemuda, Abu Dahdah kembali bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ditanya oleh Abu Dahdah? Abu Dahdah nagih, ya Rasulullah, aliyah nakhlatun fil jannah. Ya Rasulullah, aliyah nakhlatun fil jannah. Ya Rasul, kurma, pohon kurma di surga, satu pohon kurma di surga tadi masih buat saya ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa jawabnya? Rasul mengatakan, lah, subhanallah. Bagaimana lah? Sahabat-sahabat pada kaget semuanya melihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi mengatakan iya, sekarang tidak. Tapi jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bohong. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bohong. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar. Tapi Rasulullah belum sampai melanjutkan sudah sahabat-sahabat pada melihat Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Au kama fil hadis, yakni innallaha arada laka nakhlatan fid dunya binakhlatin fil jannah wa qad zayatta bika ala karamillah." Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepadamu satu pohon kurma di dunia ini dengan satu pohon kurma di surga. Tetapi ternyata kamu telah begitu luar biasa kedermawanan kamu membeli satu pohon kurma ini dengan sebegitu luar biasa kedermawanmu, dan Allah Subhanahu wa taala lebih dermawan. Allah Maha dermawan dari seluruh yang dermawan. Maka Allah Subhanahu wa taala la yu'tika nakhlatan wahidah. Allah tidak memberikan kepadamu satu pohon kurma di surga, walakin au kama fil hadis, yakni basatinan nakhlah fil jannah. Basatinan nakhlah fil jannah. Pohon kebun kurma berhektar-hektar, pohon kebun kurma di surga. Subhanallah. Subhanallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, sahih ala syarti Muslim, kam min idkin li Abi Dahdah fil jannah. Kam min idki nakhlatin li Abi Dahdah fil jannah. Berapa hektar pohon kurma untuk Abu Dahdah di surga. Sahabat-sahabat semuanya yang hadir pada saat itu mengatakan, laitani Abu Dahdah, sungguh andai kata saya ini Abu Dahdah, sungguh sangat beruntung. Maka pada mengatakan Rabi'ah Abu Dahdah, sungguh Abu Dahdah beruntung besar. Maka Abu Dahdah senang sekali. Langsung Abu Dahdah pulang. Begitu pulang sampai rumahnya, mengetuk pintu, tok 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 tok. Assalamualaikum wa zaujati. Menyampaikan salam kepada istrinya, kepada keluarganya. Akhirnya istrinya kemudian membuka pintu. Abu Dahdah bersinar wajahnya, menyatakan, wa zaujati, wahai istriku sayang, nantakil min hadal bait qad bi'tuhu wa hadhil bustan jami'aha. Wahai istriku sayang, saat ini kita harus pindah dari rumah ini, karena rumah ini telah aku jual dan seluruh kebun ini aku jual. Subhanallah. Istrinya tahu persis bahwa Abu Dahdah adalah seorang pebisnis yang sukses, tidak menjual apapun kecuali dia beruntung. Maka istrinya pun berprasangka baik bahwa
Ini adalah keuntungan besar. Tapi istrinya pengen tahu, kam bi'taha, berapa ini engkau telah jual semuanya? Bi'tuha binakhlatin wahidah, rumah dan seluruh pekarangan dan seluruh kurma, pohon-pohon kurma kebun ini aku jual dengan pohon kurma yang masih muda. Allahu Akbar. Apa kagetnya dari sang istri? Misalnya, kita yang hari ini keluar dari rumah kita membawa mobil, begitu pulang membawa Mio. Kemudian istri bertanya, kemana mobilnya? Aku tukar dengan Mio ini. Allahu Akbar. Apa kira-kira yang akan kita katakan? Apa yang dikatakan oleh istri? Tapi subhanallah, istri Abu Dahdah radhiyallahu anha yang telah terbangun motivasi ukhrawi yang begitu kuat, hanya ingin tahu, kaifa hadza? Bagaimana bisa? Karena dia tetap berprasangka bahwa suaminya beruntung besar. Kaifa hadza? Bagaimana bisa? Diceritakan kronologinya dari awal sampai akhir. Akhirnya istrinya subhanallah bersuara, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabiha Abu Dahdah, Rabiha Abu Dahdah, Alhamdulillah, Abu Dahdah telah beruntung besar. Subhanallah, bayangkan hartanya habis semuanya dengan satu pohon kurma di surga. Tapi sang istri mengatakan, sungguh telah beruntung Abu Dahdah. Dan tentunya adalah keluarganya, semuanya beruntung. Subhanallah, saudaraku yang dirahmati Allah. Inilah seorang hamba, seorang manusia yang manakala hatinya telah dipenuhi oleh mahabbatullah, mahabbatul Rasul, mahabbatul akhirah, cinta Allah, cinta Rasul, cinta akhirat, yang dunia tidak ada seberapa, tidak ada bandingannya, tidak ada apa-apa dunia ini dibanding dengan kecintaannya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan rindunya kepada surga. Apakah kita semuanya di zaman yang hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pengingat yang luar biasa agar kita lebih tahu akan betapa agungnya nikmat Allah yang hari ini diberikan pada kita. Yang tadinya kita bisa ke masjid, tidak bisa ke masjid. Yang kita bisa Jumatan, tidak bisa Jumatan. Dan kemudian kita bisa kemana saja hari ini harus stay di rumah. Kenikmatan yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan pada kita semuanya hubbul akhirah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu adalah lebih baik bagi kalian semuanya daripada dunia ini. Dan bagi kita semuanya, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.